Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semuanya selalu sehat. Ayo lambaikan tangan kalian untuk menunjukkan kalian sehat. Ayo lambaikan. Alhamdulillah. Bapak Ibu guru di sini juga sehat. Amin. Ketemu lagi dengan Pak Mulyadi dengan pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Pada kesempatan ini Pak Mulyadi akan menyampaikan kondisi alam Indonesia bagian pertama. Disiapkan alat tulisnya, kemudian diperhatikan untuk mencatat hal-hal yang penting. Nanti di akhir ini akan ada soal-soal yang harus dikerjakan. Namun Pak Mulyadi mengingatkan sekali lagi pada kalian semuanya untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Apa itu anak-anak? Yang pertama, hindari kerumunan. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, biasakan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, jika keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Itulah protokol kesehatan yang harus kalian laksanakan. Bisa dimengerti anak-anak? Mantap. Oke, langsung kita masuk pada tujuan pembelajaran. Anak-anak, pada materi kondisi alam Indonesia ini diharapkan kalian nanti setelah mengikuti pembelajaran bisa yang pertama menjelaskan kondisi geologi Indonesia. Yang kedua, menjelaskan macam-macam gempa bumi. Yang ketiga, menjelaskan dampak negatif akibat gempa bumi. Yang keempat, menjelaskan 3 macam bentuk gunung api beserta contoh gunungnya. Yang kelima, anak-anak, menjelaskan macam-macam bentuk muka bumi di daratan. Kemudian yang keenam, menjelaskan macam-macam bentuk muka bumi yang ada di dasar lautan. Yang ketujuh, menjelaskan perbedaan iklim dan cuaca. 8. Menyebutkan unsur-unsur iklim dan cuaca beserta alat pengukurnya. Yang ke-9, menjelaskan 3 macam jenis iklim di Indonesia. Yang ke-10, anak-anak, menyebutkan ciri-ciri iklim tropis Indonesia. Itu anak-anak materi yang harus kalian kuasai nanti. Baiklah, tidak menunggu lama, langsung masuk ke materi, yaitu kondisi alam Indonesia bagian pertama. Secara umum, kondisi alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 anak-anak, yaitu kondisi fisik wilayah dan keadaan flora fauna. Pada bagian pertama ini, kita hanya akan membicarakan tentang kondisi fisik Indonesia. Adapun nanti keadaan flora dan fauna kita sambung pada video berikutnya. Yang A, keadaan fisik wilayah. Keadaan fisik wilayah dapat dikenali dengan keadaan geologi bentuk-bentuk muka bumi. Yang pertama adalah kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Australia, Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Bisa dilihat petanya anak-anak. Itu yang ada di atas warna kuning itu lempeng Eurasia, ya. Asia ke sana, kemudian yang sebelah kanan lempeng Pasifik, kemudian yang sebelah bawah Indo-Australia. Nah, Indonesia itu terletak di tengah-tengah itu anak-anak.
Jadi lempeng Indo-Australia itu menumpuk pada lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, itu di bawah ya. Kemudian lempeng Pasifik itu bertumbukan di Eurasia, lempeng Eurasia, di Papua, dan di Maluku Utara. Tumbukan lempeng-lempeng ini mengakibatkan terbentuknya rangkaian pegunungan anak-anak, sehingga secara geologis Indonesia terletak pada dua jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Itu gambarnya petanya anak-anak. Coba bisa kita lihat ya. Kalau Sirkum Pasifik melilingi Samudra Pasifik dari Amerika sampai berakhir di Indonesia. Kemudian yang Sirkum Mediteran dari Eropa ke Asia juga berakhir di Indonesia. Indonesia merupakan pertemuan dua jalur pegunungan. Nah, selain terbentuknya rangkaian pegunungan dan gunung api, tumbukan lempeng-lempeng ini juga dapat mengakibatkan gempa bumi anak-anak. Gempa bumi. Mungkin anak-anak bisa melihat atau mungkin merasakan pada waktu terjadi gempa bumi. Nah, berdasarkan penyebabnya ini, gempa bumi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu gempa tektonik, yaitu gempa yang diakibatkan oleh tenaga tektonik, ya seperti tumbukan lempeng. Kemudian gempa vulkanik, yaitu gempa yang diakibatkan oleh letusan gunung api. Kemudian yang ketiga, gempa terban atau runtuhan, yaitu gempa yang disebabkan oleh tanah yang runtuh pada lapisan kulit bumi. Nah, biasanya gempa terban ini banyak dijumpai di daerah Kapur anak-anak, karena di daerah Kapur atau Kars itu banyak rongga-rongga akibat korosi ya. Nah, gempa bumi ini mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan manusia anak-anak. Antara lain yang pertama, mengakibatkan rusaknya pemukiman atau rumah-rumah penduduk. Bisa dilihat gambarnya, itu rumah roboh anak-anak akibat gempa. Yang kedua, rusaknya sarana-sarana sosial seperti jalan raya, gedung, kantor, sekolah, dan seterusnya. Bisa dilihat anak-anak itu jalan sampai patah begitu ya. Kemudian yang ketiga, menimbulkan beban psikologis, trauma bagi penduduk. Bisa dilihat ya. Kasihan sekali itu gempa akibatnya trauma. Yang keempat, menyebabkan penduduk hilangnya harta benda, bahkan hilangnya pekerjaan. Bisa dilihat anak-anak gambarnya. Itulah akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Oleh karena itu anak-anak, kita berdoa mudah-mudahan di tempat kita masing-masing tidak terjadi gempa bumi. Amin. Kita lanjut. Sedangkan gunung api jika ditinjau dari bentuknya dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah bentuk gunung api strato, yaitu gunung api yang bentuknya seperti kerucut ya, berlapis-lapis. Gunung strato ini biasanya terjadi karena letusan campuran, yaitu efusif dan eksplosif. Efusif itu lemah, eksplosif itu kuat, efusif itu lemah. Nah, bentuknya seperti itu anak-anak. Nah, contoh aslinya seperti Gunung Merapi di Jawa Tengah. Nah, itu bentuknya strato ya. Kemudian yang kedua, gunung api perisai atau tameng, yaitu gunung api yang alasnya itu landai, lerengnya itu landai. Gunung api ini akibat letusan efusif, jadi yang lemah, magmanya encer. Ya, seperti itu bentuknya anak-anak letter. Contohnya Gunung Mauna Loa dan Gunung Mauna Kea di Kepulauan Hawaii, Amerika ya, bentuknya seperti itu aslinya anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga gunung api Mar, yaitu gunung api yang berbentuk danau atau kawah. Gunung ini terjadi akibat letusan kuat dan biasanya hanya sekali. Ya, seperti itu bentuknya anak-anak. Seperti contohnya Gunung Lamongan di Jawa Timur, ya bentuknya seperti itu. Nah, itulah anak-anak kondisi geologi Indonesia. Bisa dimengerti? Alhamdulillah ya. Selanjutnya, sekarang bentuk muka bumi.
Secara umum anak-anak, bentuk muka bumi kita dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk muka bumi di daratan dan bentuk muka bumi di dasar lautan. Mungkin bisa dilihat ini bentuk muka bumi di daratan. Nah, mulai dari gunung, dataran tinggi, lembah, bukit, lipatan, patan, dataran rendah, dan berakhir pantai. Satu persatu kita jelaskan anak-anak, mulai dari gunung. Gunung itu bagian permukaan bumi yang menjulang sebagai tempat keluarnya magma ke permukaan bumi. Contoh misalnya Gunung Semeru, ya itu bisa dilihat di Jawa Timur, ya bentuknya sangat bagus mengeluarkan magma. Kemudian kalau pegunungan itu rangkaian dari beberapa gunung yang memanjang dan mempunyai ketinggian yang berbeda-beda anak-anak. Contoh Pegunungan Seribu yang ada di Pulau Jawa, yaitu pegunungan. Jadi apa bedanya gunung dan pegunungan? Kalau gunung biasanya satu atau mungkin dua, kalau pegunungan banyak anak-anak, ya seperti itu gambarnya. Kemudian dataran tinggi atau plato, yaitu daerah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian lebih dari 200 meter. Nah itu rata di daerah pegunungan, di belakang sana ada pegunungan, itu dataran tinggi anak-anak. Yang keempat bukit, yaitu bagian permukaan bumi yang menjulang atau menonjol dengan ketinggian antara 200 sampai 500 meter. Jadi hampir seperti gunung tapi kecil. Kemudian perbukitan, yaitu rangkaian atau kumpulan dari bukit-bukit. Bisa dilihat gambarnya anak-anak. Kemudian lembah, yaitu cekungan yang memanjang yang terletak di antara dua bukit atau tanah yang tinggi. Nah itu lembah, bisa dilihat gambarnya. Sedangkan patahan, yaitu kulit permukaan bumi yang patah akibat dari gaya yang vertikal dan horizontal secara bersama-sama. Nah itu patahan anak, ya bisa dilihat jalannya itu. Kemudian kalau lipatan, mengkerutnya lapisan kulit bumi yang akibat dari secara horizontal, gaya secara horizontal. Dan biasanya ini kulit muka bumi yang elastis. Ya, bentuknya seperti itu anak-anak, lipatan. Kemudian dataran rendah, yaitu daerah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter, yang biasanya ini dekat dengan pantai dataran rendah ini, ya. Nah ini contohnya misalkan dataran rendah di pantai timur Pulau Sumatera, seperti itu anak-anak. Kemudian yang terakhir yaitu pantai. Mungkin anak-anak bisa melihat semuanya bahwa pantai itu adalah daerah tepi laut yang merupakan pembatas atau perbatasan antara laut dan daratan. Kalau di Semarang contohnya Pantai Marina. Itu anak-anak bentuk muka bumi di daratan. Sekarang bentuk-bentuk muka bumi di dasar lautan. Itu bisa dilihat satu persatu, kita jelaskan mulai dari yang A, yaitu paparan benua atau sel, yaitu dasar laut yang dangkal yang kedalamannya tidak lebih dari 200 meter dan biasanya terdapat di sepanjang pantai karena itu masih merupakan bagian dari benua. Contohnya ya dangkalan Sunda yang ada di sebelah barat Indonesia. Kemudian lereng benua atau continental slope, yaitu daerah lereng di dasar laut yang terletak antara paparan benua dan daerah laut yang dalam. Ya, bentuknya miring anak-anak, gambarnya bisa dilihat ya. Kemudian basin atau lubuk laut atau ledok laut, yaitu dasar laut yang bentuknya seperti jembangan ya, seperti huruf U ya, yang memiliki tebing yang agak curam dan dasarnya relatif datar. Contohnya basin Sulu. Gunung laut. Nah ini ada gunung juga anak-anak di dasar laut. Gunung laut itu gunung yang kakinya berada di dasar laut, tapi puncaknya muncul di atas permukaan laut. Contohnya misalkan Gunung Krakatau di Selat Sunda. Kemudian palung laut atau trok, yaitu dasar laut yang berupa lembah sempit, yang curam, dalam, memanjang di dasar laut, berbentuk seperti huruf V. Contohnya misalkan palung yang ada di Laut Banda.
Kemudian ambang laut, yaitu pegunungan dasar laut yang puncaknya belum mencapai permukaan air laut. Sedangkan punggung laut, yaitu pegunungan dasar laut yang puncaknya sudah muncul di atas permukaan air laut. Jadi apa bedanya ambang laut dan punggung laut, anak-anak? Kalau punggung laut itu sudah muncul di atas permukaan air laut, kalau ambang laut itu belum muncul di atas permukaan air laut. Itulah anak-anak bentuk-bentuk muka bumi yang ada di Indonesia, baik di daratan maupun di lautan. Bisa dipahami? Mantap. Lanjut, sekarang kondisi iklim Indonesia. Iklim yaitu keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu relatif lama. Nah, untuk menentukan iklim ini bisa sampai 30 tahun anak-anak. Sedangkan cuaca itu keadaan udara di suatu tempat pada suatu saat. Oleh karena itu, perbedaan antara iklim dan cuaca bisa dilihat anak-anak tabelnya, bahwa kalau iklim itu waktunya lama, sedangkan cuaca singkat. Kemudian kalau iklim daerahnya luas, cuaca sempit. Ilmu yang mempelajari iklim namanya klimatologi, kalau cuaca meteorologi. Nah, adapun persamaan antara iklim dan cuaca itu terletak pada unsur-unsurnya, anak-anak. Apa unsur-unsurnya? Yang pertama, suhu udara. Diukur dengan alat apa? Termometer. Ya, ini bisa dilihat gambarnya, termometer. Unsur yang kedua, tekanan udara. Diukur dengan alat apa? Barometer. Bisa dilihat barometer seperti itu. Kemudian kelembapan udara diukur dengan alat apa, anak-anak? Hygrometer. Ya, bentuknya seperti itu, hygrometer. Yang keempat, unsur keempat, kecepatan angin diukur dengan alat anemometer. Ini alatnya, anak-anak. Kemudian curah hujan diukur dengan ombrometer atau observatorium. Ya, seperti itu. Yang terakhir, intensitas matahari diukur dengan alat Kombel-Stuck. Bisa dilihat ya gambarnya. Itulah unsur-unsur iklim dan cuaca. Nah, secara umum anak-anak, iklim di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah iklim tropis. Mengapa iklim tropis? Karena Indonesia terletak pada daerah tropis, yaitu antara lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Bisa dilihat gambarnya itu anak-anak, itu daerah iklim tropis. Nah, Indonesia terletak di dalamnya, karena Indonesia itu letaknya antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, sehingga berada masuk di dalam iklim tropis. Bisa ya dipahami? Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri iklim tropis di Indonesia yang pertama adalah suhu rata-rata harian cukup tinggi. Ya. Maka di Indonesia ini cukup panas anak-anak karena berada di dekat khatulistiwa di iklim tropis. Suhunya rata-rata 27, sekitar 27 derajat Celcius. Yang kedua, amplitudo suhu harian kecil, antara 1 sampai 5 derajat saja Celcius. Tekanan udara rendah, yaitu sekitar 1012 mps. Curah hujan tinggi anak-anak, rata-rata per tahun itu 2500 mm. Kemudian lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu sekitar 12 jam. Itu ciri-ciri iklim tropis di Indonesia. Sekarang iklim yang kedua, iklim musim atau muson, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin musim atau muson yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Nah, angin musim atau muson ini ada 2 anak-anak. Yang pertama adalah angin muson barat. Nah, angin muson barat ini di Indonesia bertiup antara bulan Oktober sampai April. Pada waktu itu matahari berada di belahan bumi selatan, sehingga benua Australia mengalami musim panas. Akibatnya apa? Kalau panas anak-anak, tekanannya minimum. Sedangkan di benua Asia itu lebih dingin, maka tekanannya menjadi maksimum.
Oleh karena itu, angin akan bertiup dari Asia menuju Australia. Nah, pada waktu melewati ekuator atau garis khatulistiwa, angin tersebut dibelokkan ke arah kiri, sehingga pada waktu lewat di Indonesia menjadi angin muson barat. Nah, angin muson barat ini banyak membawa uap air anak-anak, karena berasal dari Samudra Pasifik yang sangat luas dan Laut Cina Selatan. Banyak membawa uap air. Akibatnya Indonesia terjadi musim apa? Kalau banyak uap air, musim penghujan. Bisa dilihat. Nah, ini gambarnya anak-anak arah angin muson barat di Indonesia. Yang kedua, angin muson timur. Ini terjadi, angin muson timur ini bertiup di Indonesia pada bulan April Oktober. Nah, pada bulan ini matahari berada di belahan bumi utara, gantian anak-anak, sehingga benua Asia mengalami musim panas. Musim panas berarti tekanannya minimum. Sedangkan benua Australia lebih dingin, maka tekanannya maksimum. Oleh karena itu, angin bertiup dari Australia menuju Asia. Pada waktu melewati khatulistiwa atau ekuator, dibelokkan ke arah kanan, gantian karena ini akibat rotasi bumi, sehingga di Indonesia menjadi angin muson timur, anak-anak. Angin muson timur ini tidak banyak membawa uap air atau bersifat kering, karena berasal dari benua Australia yang kering dan banyak gurun. Maka pada waktu itu Indonesia mengalami musim kemarau. Bisa dilihat, itu arah angin muson timur yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke, yang ketiga, iklim laut atau maritim. Indonesia merupakan negara kepulauan anak-anak. 2/3 wilayah Indonesia itu berupa lautan. Hal inilah yang menyebabkan bahwa iklim Indonesia itu iklim laut atau maritim. Ciri-cirinya adalah kelembapan udara tinggi, amplitudo suhu harian kecil atau rendah, dan banyak awan serta banyak turun hujan. Itu anak-anak pelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, seperti yang saya tadi janjikan, bahwa di akhir video ini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Langsung saya bacakan. Nomor 1, jelaskan kondisi geologi Indonesia. 2, jelaskan macam-macam gempa bumi. 3, jelaskan dampak negatif akibat gempa bumi. 4, jelaskan 3 macam bentuk gunung api beserta contoh gunungnya. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan macam-macam bentuk muka bumi yang ada di daratan. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan macam-macam bentuk muka bumi yang ada di dasar lautan. 7, apa perbedaan iklim dan cuaca? 8, sebutkan unsur-unsur pembentuk iklim dan cuaca beserta alat ukurnya. 9, jelaskan 3 macam jenis iklim di Indonesia. Yang 10, terakhir, sebutkan ciri-ciri iklim tropis di Indonesia. Demikian anak-anak, terus dukung videonya Pak Mul. Caranya like, subscribe, bunyikan loncengnya, kemudian share ke teman-temannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.